tersebut. Bapak bacakan pantunnya: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Nah, anak-anak Bapak, dari pantun ini anak-anak Bapak sudah bisa mengetahui mana yang sampiran, mana yang isi. Di sini coba kita lihat sampiran terlebih dahulu: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu merupakan sampiran. Jadi baris ke-1 dan baris kedua itu merupakan sampiran. Sementara bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian, itu merupakan isi dari sebuah pantun. Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri pantun yang berikutnya, bersajak AB-AB. Nah, kita akan lihat itu baris yang pertama itu berakit-rakit ke hulu, ya, itu kita namakan dengan A. Kemudian baris yang kedua berenang-renang ke tepian, itu kita namakan dengan B. Sementara baris yang ketiga bersakit-sakit kita dahulu, itu karena ujung dari huruf tersebut, baris pertama dengan baris ketiga itu sama U. Ke hulu, ke dahulu, itu sama ujungnya sama U. Bukan saja satu huruf, tapi lebih dari satu huruf. Kemudian baris yang keempat bersenang-senang kita kemudian. Nah, baris yang kedua itu tadi tepian, ujungnya adalah ian. Sementara baris yang keempat ujungnya ian juga. Jadi baris yang pertama itu kita namakan A, baris yang kedua kita namakan B. Sementara baris yang ketiga kita namakan lagi A karena sama dengan baris yang pertama. Kemudian baris yang keempat kita namakan B. Jadi bersajak AB. Walaupun ujungnya itu bukan A, U di sini. Jadi itu kita namakan saja. Walaupun ujung hurufnya itu berbeda, tidak apa-apa. Nah, selain dari bersajak AB, pantun ini juga merupakan sajaknya juga A. Tidak ada ABBA, tidak ada seperti itu. Jadi sajaknya ada dua, bersajak AB atau bersajak AAA. Itu harus kita ingat, ya. Kita akan lihat di sini bahwa pantun yang sempurna dan pantun yang komplit itu ini merupakan pantun yang komplit dan sempurna. Kenapa dikatakan pantun yang komplit dan sempurna? Karena pantun ini merupakan rima awal dan rima akhirnya itu ada. Contohnya, apa sih rima itu? Rima itu adalah pengulangan bunyi, ya, anak Bapak. Rima itu adalah pengulangan bunyi. Kita lihat, berakit-rakit ke hulu itu ada diakhiri dengan huruf U, ya. Kemudian kita lihat lagi, baris yang ketiga bersakit-sakit kita dahulu itu juga diakhiri dengan U. Sementara baris yang kedua itu diakhiri berenang-renang ke tepian diakhiri dengan ian. Kemudian baris yang keempat bersenang-senang kita kemudian juga diakhiri dengan an. Jadi selain dari rimanya di akhir, juga ada rimanya di awal. Nah, mana contohnya rima yang di awal ini? Yang biasanya anak-anak Bapak sekalian kan membuat pantun itu yang sama itu adalah yang di akhir saja, ya, yang di akhir saja. Padahal pantun yang komplit dan pantun yang sempurna itu ada di awal dan ada di akhir. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit. Nah, selain dari ujungnya yang sama, baris satu dengan baris yang ketiga tadi, juga berakit-rakit kita lihat. Nah, diakhiri dengan suku kata kit, ya. Nah, diakhiri berakit-rakit, kit. Kita lihat baris yang ketiga itu bersakit-sakit. Jadi kit juga. Jadi itu juga rima di awal namanya, selain dari rima di akhir. Kemudian baris yang kedua berenang-renang. Pada baris keempat juga ada bersenang-senang. Jadi diakhiri dengan kata ada berapa hurufnya yang sama itu? Renang dengan senang. Renang diakhiri
yang sama dengan yang di baris yang keempat itu adalah na, ada 4 huruf. Sementara baris yang keempat juga ada 4 huruf ya. Jadi itu namanya rima di awal. Sementara ada lagi rima di akhir yang seperti yang Bapak katakan tadi, itu hulu, kemudian baris yang ketiga hulu juga, kemudian baris yang kedua adalah ian, baris yang keempat adalah juga ian. Nah, ada pantun yang lemah ya anak-anak sekalian. Ada pantun yang lemah itu yang boleh itu untuk tahap pemula tidak apa-apa. Jadi pantun yang lemah itu artinya yang di akhirnya saja yang sama. Artinya baris yang pertama, yang ketiga, baris yang kedua dengan keempat itu ujung-ujungnya saja yang sama. Sementara pantun yang kuat dan sempurna itu adalah ada rima di awal dan ada rima di akhir. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Jadi ada kemiripan, ada yang sama. Nah, pertanyaannya, berapa huruf harusnya yang sama? Berapa huruf yang harusnya yang sama? Nah, semakin minimal yang sama itu adalah 2 huruf sebenarnya ya. Tapi boleh 1 huruf Pak? Boleh, tidak apa-apa untuk tahap pemula. Nah, kalau di sini kita lihat berakit-akit ke hulu itu hulu ya, ada 4 huruf. Sementara baris yang ketiga itu juga hulu, ada 4 huruf. Baris yang kedua adalah ian, tepian. Baris yang keempat adalah ian juga, kemudian ada 3 huruf. Nah, itu baru rima di akhir. Nah, sementara rima di awal juga ada berapa huruf itu? Ada 4 huruf. Rakit, sakit ya. Jadi itulah terdapat sampiran dan isi, dan baris yang pertama dan bersaja AB seperti itu, atau bersaja AA. Jadi gimana Pak contohnya yang pantun yang bersaja AA. Jadi yang bersaja AA itu adalah yang di akhirnya semuanya sama. Kalau ini kan baris ke-1 dan ketiga itu sama, baris kedua dan ketiga adalah sama. Sementara yang bersaja AA itu adalah akhir hurufnya semuanya sama. Jadi keempat-empatnya, tidak 2 saja. Kemudian Bapak contohkan lagi ya, untuk supaya anak-anak Bapak lebih memahami gitu tentang sampiran dan isi dan bersaja adik-adik. Contohnya adalah ini juga puisi yang juga familiar atau terkenal ya. Pisang emas bawa berlayar, simpan sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Nah, anak-anak Bapak sekalian di rumah serta pendengar radio RRI, radio tanggap bencana COVID-19, bahwa di sini anak-anak Bapak sekalian mungkin sudah tahu ya bahwa pisang emas bawa berlayar itu sama ujungnya dengan baris yang ketiga, hutang emas dapat dibayar. Nah, ada berapa huruf rimanya yang sama ini? Nah, kita lihat pisang emas bawa berlayar. Ini kita lihat rima di akhir dulu ya. Pisang emas bawa berlayar, hutang emas dapat dibayar, baris ketiga. Jadi ada 4 huruf. Nah, ini juga merupakan pantun kuat dan sempurna ya. Kemudian kita lihat baris kedua, simpan sebiji dalam peti. Kemudian hutang budi di bawah mati. Jadi ada ujungnya yang baris pertama, baris yang kedua itu ti, baris yang keempat ti, ada 2 huruf ya. Tadi minimal adalah yang sama itu adalah 2 huruf ya. Itu yang rima yang akhir. Kita lihat lagi rima yang di awal. Pisang ya, hutang, pisang. Nah, jadi ada 3 huruf, ang dan hutang, ada ang juga di baris ketiga. Kemudian baris yang kedua ada simpan sebiji. Nah, di sini diapakan bahwa ada i-nya yang mirip, hutang budi, baris yang keempat. Itu rima di awal namanya. Itu semakin banyak yang hurufnya yang sama, itu merupakan pantun kuat dan pantun sempurna. Nah, ada contohnya pantun yang tidak kuat dan tidak lemah itu. Jadi salah satu syarat pantun itu juga harus kuat dan sempurna. Kita contohkan sebuah pantun.
jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar di Pasar Senen. Nah, kita lihat di sini bahwa ini merupakan pantun lemah. Kira-kira apa nih yang menyebabkan ini pantun ini menjadi pantun lemah ya, anak-anak sekalian? Kita lihat jalan-jalan ke Surabaya. Nah, jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar di Pasar Senen. Nah, Pasar Senen ini semua orang tahu bahwa Pasar Senen ini ada di Jakarta. Nah, kemudian dia singgah sebentar. Nah, sudahlah Pasar Senen ada di Jakarta, kemudian singgahnya juga sebentar lagi. Jadi ini merupakan nggak nyambung antara baris ke-1 dengan baris kedua itu. Jadi jalan-jalan ke Surabaya singgah sebentar di Pasar Senen. Jadi nggak nyambung antara baris pertama dengan baris yang kedua. Kemudian kita lihat di sini lagi buah nangka, buah durian. Orang kampung pergi ke sawah. Ini juga nggak nyambung, buah nangka, buah durian. Orang kampung pergi ke sawah. Di sini juga tidak ada hubungan antara baris ke-1 dengan baris kedua. Kalau bisa anak-anak Bapak sekalian, kalau membuat pantun itu ada hubungan antara baris ke-1 dengan yang kedua, kemudian juga masuk akal ya, masuk akal. Kalau sini kan nggak masuk akal tentunya. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar di Pasar Senen. Nah, singgah sebentarnya di Pasar Senen. Kalau Pasar Senen kan seperti yang katakan di Jakarta, dan singgahnya juga sebentar, nggak mungkin kan. Jadi dalam sebuah pantun itu juga harus masuk akal dan harus logis. Kemudian pantun yang berikutnya tadi juga sudah Bapak jelaskan bahwa buah nangka, buah durian itu tidak nyambung dengan orang kampung pergi ke sawah. Kurang nyambung ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau membuat pantun anak-anak Bapak harus ada keterhubungan, harus ada hubungan, harus ada logisnya antara baris ke-1 dan baris ketiga dan keempat. Nah, ibaratnya kalau sampiran itu ya, kalau ibaratnya sampiran itu bila diibaratkan sebagai buah. Nah, sampiran itu kulitnya, sementara isi dari buah tersebut adalah isi dari sebuah pantun. Nah, kalau seandainya kita ibaratkan sampiran itu adalah sebuah buah tadi, bahwa contohnya buah durian, kulit durian itu tidak mungkin isinya adalah buah nangka kan, tentu adalah isinya buah durian juga, isinya buah durian juga. Nah, isi durian juga. Nah, begitu juga bahwa kalau seandainya dalam sebuah isi itu harus ada pengantarnya yang nyambung dengan isi tersebut. Jadi tidak asal bunyi saja dari sebuah pantun itu. Jadi ada keterkaitan, ada ibaratnya bahwa bahwa sampiran itu adalah pengantar dari sebuah isi. Nah, itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian perlu diingat bahwa membuat pantun sekali lagi tidak asal bunyi saja. Jadi buatlah pantun yang kuat dan sempurna, karena nanti akan dari segi bunyi dan bahasanya itu akan berbeda. Pantun yang kuat dan sempurna itu merupakan pantun yang indah, dan kalau kita dengar pun pantun itu juga terdengar enak didengar ya. Nah, kalau pantunnya lemah, kalau hanya ujung-ujungnya saja, itu tidak kuat dan tidak sempurna pantun itu. Oke, anak-anak Bapak sekalian yang berada di rumah, tetap stay ya, mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita lihat bahwa ciri-ciri dari sebuah pantun itu ada lagi. Ciri-ciri dari sebuah pantun itu sekarang kita ulang ya. Yang pertama itu memiliki sampiran dan isi. Kemudian yang kedua ada dua baris. Ada dua baris sampiran dan dua baris isi. Kemudian bersajak ABAB dan boleh juga bersajak AAA. Kemudian sebaiknya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini apa lagi nih maksudnya Pak Guru? 8 sampai 12 suku kata. Sekarang kita cek ya. Kita cek pantun tersebut. Pantun berakit-rakit ke hulu. Nah, berapa suku kata? Bedakan ya antara kata dengan suku kata. Yang terbalik-balik. Ya. Kita lihat. Berakit-rakit ke hulu. Ya, kita lihat ya. Berakit. Jadi ada 3 suku kata.
rakit, ada 3. Kemudian rakit, nah ada 2, jadi 3 ditambah 2, 5. Kemudian K, nah, satu lagi 6, kemudian U 7, Lu 8. Jadi ada 8 suku katanya. Berakit, rakit, ke hulu. Nah, itu baris pertama itu ada 8 suku kata. Tadi syaratnya, ciri-ciri sebuah pantun itu ada 8 sampai 12 suku kata. Ya. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Berenang-renang ke tepian, ya. Berenang-renang ke tepian. Nah, kita lihat berenang, ya. Ada berapa itu? Berenang, ada 3. Renang. Nah, kemudian 4, 5, K 6, T 7, P 8, An 9. Jadi tepian. Nah, tepian itu kalau suku katanya itu harus kita pisah. Tepian. Kenapa harus kita pisah? Karena bertemu 2 huruf vokal. 2 huruf vokal di situ apa, Pak Guru? Nah, antara I dan A itu huruf vokal. Tepian. Nah, dalam pemenggalan suku kata itu harus dipisah, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa baris kedua itu lebih dari 8 suku kata. Kemudian yang ketiga, bersakit-sakit kita dahulu. Nah, bersakit-sakit kita dahulu. Berapa suku kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10 suku kata. Jadi, dalam sebuah pantun itu ada 8 sampai 12 suku kata. Jadi, anak-anak Bapak tidak boleh kurang dari 8 suku kata. Pantun itu dalam satu baris, ya, dalam satu baris. Tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih juga dari 12 suku kata. Nah, syaratnya tadi 8 sampai 12 suku kata. Sekarang kita lihat lagi bahwa selain dari yang Bapak sebutkan tadi, ciri-cirinya, sampiran, ciri-cirinya adalah sampiran adalah bayangan dari isi atau sampiran tidak boleh bertentangan dengan isi, ya. Kemudian selanjutnya, usahakan memiliki paling sedikit 2 huruf yang sama seperti yang Bapak sebutkan tadi antara sampiran dan isi. Bila mampu lebih dari 2 huruf, ya, akan lebih baik lagi. Bila mampu memiliki rima di awal sampiran dan isi juga lebih baik lagi. Nah, ini yang Bapak ajarkan bukan pantun yang lemah, tapi yang Bapak ajarkan adalah pantun yang kuat dan sempurna, supaya anak-anak Bapak bisa ketika nanti baik ketika ujian atau membuat pantun itu bisa membuat pantun yang sangat baik, ya, pantun yang baik dan sempurna pantunnya. Itulah ciri-ciri pantun. Jadi sekarang anak-anak Bapak pertama adalah memiliki sampiran dan isi. Kemudian yang kedua, sampiran 2 baris dan isi 2 baris. Kemudian yang ketiga, bersaja ABAB dan boleh juga bersaja AAAA. Kemudian sebaiknya setiap baris memiliki 4 kata atau 8 hingga 12 suku kata seperti yang sudah kita kali tadi. Kemudian yang kelima, sampiran adalah bayangan dari isi atau sampiran tidak boleh bertentangan dengan isi. Kemudian yang keenam, usahakan memiliki paling sedikit 2 huruf yang sama antara sampiran dan isi. Bila mampu lebih dari 2 huruf akan lebih baik lagi. Kemudian bila mampu memiliki rima di awal sampiran dan isi lebih baik lagi, karena itu adalah pantun yang kuat dan sempurna. Nah, untuk mengingat ciri-ciri pantun ini, coba supaya anak-anak Bapak lebih ingat lagi tentang ciri-ciri pantun ini, kita akan coba menyanyikan itu ciri-ciri pantun, ya. Kita akan coba nyanyikan ciri-ciri pantun supaya anak-anak Bapak bisa ingat itu ciri-ciri pantun tersebut. Oke, ya. Simak baik-baik, ya, anak-anak Bapak sekalian yang berada di rumah dan pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Nyanyi begini. Ciri-ciri pantun itu ada 4 baris, setiap
baitnya, 8 sampai 12 suku kata. Pantun oh pantun, indah maknanya. Nah itu, kemudian itu baru 2 Pak Guru. Kita lanjutkan ya. Ciri-ciri pantun itu ada 4. Baris 1, 2 itulah sampiran. Baris 3, 4 adalah isi. Pantun oh pantun, sajaknya BAB. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo teman-teman belajar di RRI. Belajar di RRI, belajar sambil bernyanyi. Pilihan anak cerdas serta berprestasi. RRI, RRI, pilihan hati. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nah, itulah nyanyi ciri-ciri pantun ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ciri-ciri pantun, selain dari ciri-ciri pantun, kita lanjutkan lagi. Itu jenis-jenis pantun ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian yang berada di rumah, jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini anak-anak Bapak sekalian, yaitu kita fokus dulu yang kita pelajari di sekolah ya, materi kelas 4, 5, dan 6. Itu ada namanya pantun anak-anak. Kemudian pantun anak-anak. Kemudian kedua adalah pantun jenaka. Nah, pantun jenaka, apa itu pantun jenaka? Nah, Bapak sekalian, pantun jenaka yang membuat orang tertawa dan lucu, humoris ya, itu pantun jenaka. Kemudian pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah berisi nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang lain. Nah, biasanya dulu dan dahulu memberikan nasihat itu melalui pantun. Kemudian ada juga pantun berkasih sayang ya. Biasanya ini pantun berkasih sayang ini dilakukan oleh para remaja. Kemudian ada namanya pantun agama. Pantun agama ini adalah pantun yang berisikan yang bernilai agama seperti sholat, nyuruh kita sholat gitu. Kemudian dan pantun teka-teki. Nah, ini pantun teka-teki nanti juga akan ada pertanyaan dari Bapak Guru gitu tentang pantun teka-teki. Siapa yang berani menjawab terlebih dahulu akan ada hadiah istimewa dari RRI. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang kita masuk contoh-contoh. Nah, termasuk kepada pantun apa ini? Contohnya. Kita akan lihat. Nah, di sini kita akan lihat Pak Guru akan bacakan yaitu sebuah pantun, yaitu Bapak bisa menebak di rumah ya, tapi ini belum kuis. Ini kita coba-coba aja ya, apakah anak Pak Guru sudah paham dengan jenis-jenis pantun ini. Yaitu hari Jumat di bulan Rajab, beli kurma di Madinah, menutup aurat memakai hijab, ciri utama wanita soleha. Nah, ini kira-kira pantun apa ya? Nah, Bapak sekalian, ini menyuruh seseorang untuk memakai hijab. Apa itu hijab? Memakai penutup kepala itu bagi perempuan ya, pakai jilbab ya. Ciri utama wanita soleha. Ini ciri jenis pantun yang mana kira-kira ini? Nah, tentu saja ini merupakan masuk kepada pantun agama ya. Kemudian kita lanjut lagi, itu contohnya sebuah pantun, jeruk bali daunnya lebat. Ya, asik ya. Pohon sawit sebelah kiri, putus kali boleh dikebak, putus duit pacar pun lari. Nah, ini kira-kira pantun mana ini? Nah, benar sekali. Nah, Bapak sekalian, ini juga merupakan pantun termasuk pantun berkasih ya, berkasih sayang, termasuk pantun remaja ini. Kemudian kita lanjutkan, itu kita lanjutkan pantun berikutnya. Kira masuk pantun apa ini? Awan melingkar di bulan sabit, sinar seberkas membentuk bayang. Jika terdengar azan di masjid, segera bergegas pergi sembahyang. Nah, Bapak sekalian mungkin udah menebak, oh ini ternyata pantun agama, karena menyuruh kita sholat ya. Kemudian selanjutnya dari Toba langsung Sibolga, Kuala Namu berkelok 4,
jangan coba pakai narkoba jika ingin hidup selamat. Nah, ini termasuk pantun apa ini? Iya, benar sekali, ini masuk ke pantun nasihat ya. Udah kita lanjutkan. Duduk manis di suatu senja, menggunakan pakaian baru. Corona adalah virus berbahaya. Mari kita terus bersatu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu juga merupakan pantun nasihat ya. Kemudian kita lanjutkan bahwa dalam sebuah pantun ya, yang perlu kita ingat bahwa pantun itu adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, adalah ungkapan perasaan kita. Ada juga pada zaman corona ini ada anak-anak sekalian yang mengungkapkan perasaannya ya. Bagaimana perasaannya ketika belajar di rumah. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada anak-anak SD yang mengungkapkan pantunnya. Ikan tuna dan ikan luhan, bila beradu si tuna kalah. Wahai corona, pulanglah ke Wuhan. Kami rindu Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini adalah ungkapan perasaan seorang anak bahwa mereka sangat merindukan sekolah, merindukan ibu guru, Bapak Ibu guru ya. Tapi sebenarnya kamu anak Bapak sekalian rindu terhadap sekolah. Bapak dan Ibu di sekolah juga sangat rindu pada anak-anak sekalian di rumah. Kemudian kita lihat lagi. Ada lagi ungkapan perasaan dari seorang siswa ya. Ini beli celana di pasar baru, terkena paku di sekolah penjuru. Wahai corona, cepatlah berlalu. Nah, sebab rumahku tak cocok dari guru katanya. Nah, ini juga merupakan ungkapan perasaan dari seorang siswa. Kemudian kita lihat lagi ya, curhatnya ya, anak-anak. Ikan tuna masak di panci, kalau ditutup matang merata. Wahai corona, cepatlah pergi. Mama sudah tak sanggup membeli kuota. Nah, kalau zaman sekarang ini selain belajar di rumah itu, jadi anak-anak Bapak juga butuh butuh kuota internet ya untuk belajar. Jadi anak-anak Bapak sekalian ada pengorbanan juga. Jadi kemudian selanjutnya itu ada juga dari mamanya ini, dari mamanya si anak ya. Tadi dari anaknya, sekarang dari mamanya. Teman kuala si kanguru pemalu, kata mamanya. Bukan ular sanca yang berbulu. Kamu pikir mama mau jadi guru karena kamu menanam makanan melulu? Ini kata ibunya ya. Jadi ada ungkapan perasaan dari seorang ibu, ada ungkapan perasaan dari seorang anak gitu. Nah, bagaimana proses belajar di rumah. Tapi di sini ya anak Bapak sekalian, bahwa dengan berpantun kita akan disenangi oleh teman ya. Kita akan disenangi oleh teman-teman. Nah, dan kita tidak berkata kasar di sini kalau kita pandai berpantun. Jadi ada pengantar dalam sebuah pembicaraan tersebut. Kemudian mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak yang saya nanti kalau ada pertanyaan Bapak kembalikan kepada Kawati, silakan. Iya, baik, terima kasih Bapak Dasril dengan topik belajar asik materi pantun untuk hari ini. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya boleh nanti langsung di 0752643856 atau mungkin melalui telepon seluler ya di 081374 526961 081374526961. Dan adik-adik juga pendengar boleh juga nanti mendengarkan ikut serta di kuis. Jadi tetap bersama Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Untuk hari ini masih di program khusus RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
update data golongan dan gaji bagi peserta PPUPN, pendaftaran penambahan anggota keluarga PPUPN, update data identitas bayi, nama, dan NIK, pendaftaran bayi baru lahir, perubahan segmen kepesertaan, dan kartu peserta tidak aktif atau perbaikan data ganda. Pelayanan administrasi lainnya dialihkan melalui mobile JKN yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store. BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 yang meliputi pendaftaran peserta, perubahan alamat, perubahan vaskes, perubahan kelas, dan riwayat pembayaran. Pembayaran auto debit melalui mobil JKN, cetak kartu digital melalui mobile JKN, pengecekan riwayat pelayanan, pengecekan lokasi kantor dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, memberi informasi dan penanganan pengaduan, serta CIKA, Chat Assistant JKN, pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh sistem, dapat diakses melalui Messenger Facebook BPJS Kesehatan RI, Telegram, https://me/bpjs-kes_bot, serta WhatsApp ke nomor 0811 87 50 400. Zika, Voice Interactive JKN, yaitu pelayanan informasi untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan JKN KIS melalui BPJS Kesehatan. Sekitar 10.50 nanti kita kuisnya Pak ya. Oke. 10.50 nanti ini sesi yang kedua masuk dulu ya Pak. Masuk dulu kalau tidak ada yang bertanya Pak lanjut lagi materinya. Rajin cuci tangan dengan sabun serta gunakan masker. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami doakan agar saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Sabar. Ada lagi niat ya, lagi niat ya lagi. Iya. Mak, lulus SMP nanti kakak mau masuk SMK Kesehatan Genus ya Mak? Kakak kan mau jadi farmasi yang handal. Yakin sayang, dia masuk SMA aja, kan nanti bisa diambil saat kuliah. Lebih baik dari sekarang Mak. Belajar di SMK Genus, kakak bisa langsung kerja di bidang asisten keperawatan, farmasi, keperawatan gigi, analis, pariwisata, dan caregiver. Dan bisa juga ngelanjutin kuliah kedokteran, stikes atau kopekes. Kerennya lagi Mak, ada beasiswa prestasi dan beasiswa khusus. Boleh ya Mak? Boleh dong. Warna-Oleh, SMK Kesehatan Gema Nusantara membuka pendaftaran. Gelombang pertama ditutup bulan Maret 2020 dan gelombang kedua ditutup bulan Juni 2020. SMK Genus memiliki LSP1 kesehatan pertama di Sumatera dan juga banyak prestasinya loh. Juara nasional kepala SMK berprestasi tahun 2016 dan 2019. Juara nasional LKS bidang farmasi dan asisten keperawatan dan analis tahun 2016 dan 2019 dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar ke SMK Genus Bukit Tinggi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 Komplek Kodim. SMK Genus Riau di Jalan Bakti depan Islamic Center samping Dinas Kehutanan Pekanbaru dan SMK Genus Sumbar di Komplek Lanut Syutan Syahrir Tabing Padang. Untuk informasi lebih lanjut hubungi di 0813 7693 9502. SMK Genus, SMK Kesehatan terbaik di Sumatera. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana.
Kak. Oke. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih bersama program khusus RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan pendengar, masih kita lanjut kembali belajar di RRI dengan topik belajar asik materi pantun bersama Bapak Dasril MPD, Guru SD 02 Percontohan. Dan untuk adik-adik yang ingin bertanya, boleh langsung ke 643856 atau mungkin ke WA ya di nomor 081374526961 081374526961. Dan jangan lupa juga nanti untuk ikutan juga berkuis ya. Nanti ada hadiahnya untuk 2 orang pemenang. Jadi kalau nelponnya langsung menjawab kuisnya langsung di 643856 berarti langsung ketahuan siapa pemenangnya. Tapi kalau jawabnya di WA itu ditunggu saja, nanti kami akan seleksi siapa yang berhak untuk menang ya. Jadi ya sembari kita masih mungkin menantikan pendengar yang ingin bergabung bertanya mengenai belajar asik materi pantun ini, atau mungkin kita lanjut kembali materinya Bapak. Iya silakan, tentang belajar asik materi pantun. Oke, terima kasih Kak Wati. Tadi anak-anak sekalian, tadi kita udah belajar itu tentang ciri-ciri pantun. Nah, dan juga sudah ada nyanyinya tadi. Nah, sekarang kita akan belajar kita akan menyanyikan yaitu jenis-jenis pantun ya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi supaya anak-anak Bapak bisa lebih mengingat materi ini. Iya, tapi Bapak ini sebentar Bapak, ada yang bertanya nih Pak nih. Dari Septio Ariski, katanya dari SMP 8 Bukit Tinggi. Ini katanya mau bertanya begini, pada kegiatan apakah seni berbalas pantun dilaksanakan katanya? Berbalas pantun ini kegiatannya dilaksanakan pada pada kegiatan seperti apa? Oke, itu terima kasih Rizky ya tadi ya. Septio. Septio. Iya, Septio Ariski. Septio. Iya. Septio Ariski ya. Iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah, pantun ini pada kegiatan apa dilaksanakan? Nah, kalau di Minangkabau, pantun ini biasanya dilaksanakan pada acara-acara budaya ya, acara-acara budaya atau adat. Nah, sering berpantun. Kemudian selain itu, anak-anak sekalian itu ada berbalas pantun ketika ada kegiatan acara pramuka dan segala macamnya, itu ada acara berbalas pantun ya. Itu mungkin Kak Wati. Iya. Baik, untuk pendengar yang ingin bertanya kembali silakan melalui WA juga boleh atau langsung di 0752643856 atau di WA-nya di 081374526961. Iya baik, Pak Dasril mungkin bisa dilanjut kembali tentang belajar asik materi pantun. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan yaitu jenis-jenis pantun ya. Nyanyi begini. Jenis-jenis pantun, ada pantun anak, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun berkasih, pantun agama, dan pantun teka-teki. Ini jenisnya. Nah, ini juga supaya anak bapak sekalian bisa ingat di rumah gitu. Ini nyanyi jenis-jenis pantun. Ya, itu jenis-jenis pantun. Sekarang kita mungkin review kembali itu tentang materi kita pada saat ini. Mulai tadi dari pengertian pantun ya. Pantun apa sih tadi? Puisi lama yang banyak digemari di Indonesia maupun negara tetangga, yang terdiri dari 4 baris, terdiri dari sampiran dan isi. Pantun adalah budaya bangsa Indonesia. Itu pengertian dari pantun tadi. Apa saja sih? Ini ciri-ciri dari pantun tadi. Nah, ciri-ciri dari pantun yaitu memiliki sampiran dan isi. Kemudian yang kedua, 2 baris,
sampiran 2 baris dan isi 2 baris. Kemudian bersajak ABAB atau bersajak AAA. Tidak boleh ABBA ya. Kemudian sebaiknya setiap baris memiliki 4 kata, 4 kata atau 8 sampai hingga 12 suku kata. Ya, 8 hingga 12 suku kata. Kemudian selanjutnya sampiran adalah bayangan dari isi atau sampiran, tidak boleh bertentangan dengan isi. Usahakan memiliki paling sedikit 2 huruf yang sama antara sampiran dan isi. Bila mampu lebih dari 2 huruf akan lebih baik lagi. Bila mampu memiliki 5 di awal sampiran dan isi lebih baik lagi. Nah, itu yang dikatakan tadi dengan pantun yang kuat dan sempurna. Kemudian tadi anak-anak Bapak sekalian sudah belajar tadi tentang yang mana yang sampiran dan mana yang isi, seperti yang Bapak contohkan tadi. Berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Baris yang pertama dan kedua adalah sampiran, yang ketiga dan keempat adalah isi ya. Ada yang bertanya sepertinya nih Pak Dasri. Iya, Oh iya belum. Dicoba lagi di 643856 mungkin ingin bertanya langsung atau mungkin melalui WA juga boleh bertanyanya di 081374526961. Oke, kita lanjutkan. Pak Guru akan menjelaskan lagi tentang pantun tadi. Ada keterkaitan antara baris pertama dengan baris ketiga itu. Keterkaitan, contohnya seperti ini. Berakit-rakit ke hulu. Kita membayangkan bahwa berakit-rakit ke hulu itu pekerjaan yang sulit, menantang arus, pekerjaan yang menguras tenaga, kadang ditebus dengan pengorbanan nyawa. Ya, kita lihat isinya. Baris ke-1 tadi bersakit, kita lihat isi bersakit-sakit kita dahulu sangat berhubungan dengan sampiran 1. Sampiran baris kedua berenang-renang ke tepian, pekerjaan yang sangat mudah, bahkan cenderung membahagiakan ya. Setelah berjuang melewati besar maka sampailah ke tepian. Kita lihat isinya. Baris yang kedua bersenang-senang kita kemudian. Perlu diingat pula sampiran tidak menyampaikan gagasan, tujuan dan menyampaikannya permasalahan akan membayangkan isi dari pantun tersebut ya. Jadi ada jadi tidak asal bunyi dalam membuat pantun. Jadi baris ke-1 itu ada unsur logisnya ya, unsur masuk akalnya. Kemudian ada keterkaitannya dengan baris yang kedua, baris yang ketiga dan baris yang keempat. Ada saling keterkaitan seperti itu. Jadi tidak asal bunyi saja. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ada lagi ada berapa pantun yang berkembang di Nusantara. Itu ada pantun yang 6 baris yang disebut itu talibun. Kemudian 3 sampiran dan 3 isi. Ada pula yaitu pantun yang 2 baris, 1 baris sampiran, 1 baris isi. Dan kita kenal juga dengan karmina. Yang kita pelajari saat ini adalah pantun yang selalu digunakan adalah pantun yang terdiri dari 4 baris tadi, ada sampiran dan ada isi juga. Nah, kemudian 2 baris sampiran, 2 baris isi. Sampiran kendati pun 2 baris sebaiknya ditulis milih kalimat-kalimat yang logis. Baris 1 dan 2 saling berkaitan. Banyak orang menulis sampiran asal bunyi ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sadar atau tanpa sadar, disadari, tidak masuk akal dan tidak berkaitan antara isi 1 dan isi 2. Oke, Kak Wati? Iya, baik. Sampai di sini dulu, Pak. Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Ini materi kita tentang pantun, Kak Wati. Iya, baik. Mungkin kita akan lanjut ke acara kuis ya, Pak ya. Iya. Untuk hari ini ada kuis untuk 2 orang pemenang. Jadi kalau mau langsung di 6438856 jawabnya benar dan itulah dia pemenangnya. Kita mengambil 2 pemenang atau mungkin bisa melalui WA jawabannya, tapi nanti diseleksi siapa yang berhak
mendapatkan hadiahnya ya. Tunggu saja teleponnya kalau melalui via WA di 08 1374 526961. Ya Bapak, mungkin pertanyaannya bisa dari Bapak satu, silakan. Oke, anak-anak Bapak sekalian dan pendengar radio RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Sekarang Bapak akan memberikan kuis ya dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ya anak-anak Bapak semuanya menyimak di rumah itu. Pertanyaannya itu Bapak ambil dari pantun teka-teki ya. Silakan anak Bapak nanti jawab secara langsung atau melalui WA. Pantunnya begini ya, pantun teka-teki. Anak kata di tepi hutan, terus melangkah ke tepi rawa. Coba tebak wahai kawan, virus apa yang berbahaya? Ya, silakan. Berulangi ya. Anak kata di tepi hutan, terus melangkah ke tepi rawa. Coba tebak wahai kawan, virus apa yang berbahaya? Iya baik, mungkin ada yang ingin langsung menjawab di 643856. Kita coba sapa ya Pak Dasril. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Siapa? Sinta di Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tingginya di mana nih Sinta? Di Jire. Oke. Dari SD mana? Ya, silakan. Sinta dijawab. Wow. Gimana? Betul, Betul ya. Oke, selamat untuk Sinta ya. Ditunggu saja nanti kami akan menghubungi Sinta ya. Iya. Iya, sama-sama. Iya, baik. Itu pertanyaan dari Bapak Dasril. Nah, sekarang pertanyaan dari Kak Wati ya. Ada tadi Kak Wati sebelum sewaktu break tadi, sesudah iklan ada Kak Wati kasih lagu ya Pak ya. Tadi Bapak mungkin juga dengar, pendengar juga mendengarnya. Nah, penyanyinya ada Yuni Sara, Kikan, Sandika Nester, Indra Bekti, dan aktris-aktris yang lainnya. Nah, judulnya yang ingin Kak tanyakan, apakah judul lagu tadi? Oke, gampang saja ya Pak ya. Apakah judulnya? Ditulis saja di WA ya Pak ya. Oke. Judulnya apa? Judulnya saja. Penyanyinya ada Sandika Nester. Nanti Kak Wati lihat siapa yang berhak ya. Itu yang berhak berarti jangan sampai misalnya tinggal satu kata itu salah ya Pak ya. Atau tinggal satu huruf atau kelebihan satu huruf, wah itu pasti salah juga. Jadi harus yang benar-benar diperhatikan. Nanti Kak Wati pilih yang melalui WA. Kalau yang melalui telepon tadi sudah ada langsung pemenangnya Dek Sinta ya. SD 14. Iya, dari SD 14. Iya, baik pendengar Pak Guru, Pak Dasril, sepertinya kita juga dibatasi waktu. Selalu bersama program khusus RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan akhirnya Pak Dasril juga Kak Wati pamit ya untuk hari ini. Pak Dasril juga pamit nih dengan sebuah pantun Kak Wati. Oke, boleh. Bunga selasi tumbuh di semak, anak panda kakinya luka. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Ananda menjadi suka. Waduh, jaka sembung main gitar, cereng gitu aja ya Pak. Iya, baiklah, terima kasih. Semoga menyenangkan belajar di rumahnya, belajar di RRI untuk hari ini. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Iya, iya. Nama apanya Pak? Ini apa? Ini.